Dek, coba bayangkan sebuah bukit kecil di tengah kota Yerusalem. Luasnya nggak sampai 37 hektar, kecil banget kalau dibandingin sama kompleks Gelora Bung Karno di Senayan yang aja 100 hektaran lebih. Tapi jangan salah, Bukit Mungil ini jadi pusat konflik yang udah berlangsung lebih dari 3.000 tahun. Gila, ya? Dari zaman Nabi Sulaiman masih hidup, sampai sekarang kita lagi ngopi-ngopi santai, masalahnya nggak beres-beres. Nah, yang bikin heboh belakangan ini, di tahun 2024 dan masuk ke 2025, ada sesuatu yang mulai bergerak. Pelan-pelan. Kayak ular masuk ke dalam lubang, nggak kelihatan tapi pasti. Ada keputusan-keputusan penting yang diam-diam diambil. Ada ritual-ritual kuno yang mulai dipersiapkan lagi. Ada bangunan-bangunan yang direncanakan. Dan 3 agama terbesar di dunia, Yahudi, Kristen, Islam, mulai ngeh dan merapatkan barisan. Ini bukan ramalan kayak bak YouTuber spiritual gitu, ya. Ini bukan opini dari abang-abang pengojek yang suka ngobrol politik juga. Ini fakta. Dari dokumen resmi. Dari hasil penggalian arkeologi. Dan dari orang-orang yang langsung berada di lokasi. Mereka semua ngomong hal yang sama. Jadi, mari kita bedah pelan-pelan, biar nggak pusing. Pada musim semi tahun 2024, tepatnya sekitar bulan Maret-April, keluarlah sebuah pernyataan dari Yerusalem. Kelihatannya biasa aja, kayak berita sela di TV swasta. Tapi isinya bikin merinding. Organisasi bernama Temple Institute, lembaga yang udah berdiri puluhan tahun di kawasan Yahudi Kota Tua Yerusalem, ngomong sesuatu yang nggak banyak diberitakan media mainstream. Mereka bilang, kami sudah siap. Bukan lagi, kami sedang mempersiapkan. Bukan, kami merencanakan. Tapi, siap. Udah. Jadi, siap untuk apa, hayo? Siap membangun bait suci ketiga? Buat yang belum paham, bait suci itu apa? Dalam agama Yahudi, bukit itu adalah tempat paling suci di muka bumi. Dulu, bait suci pertama dibangun oleh Raja Sulaiman, putra Nabi Daud, dan berdiri hampir 400 tahun sebelum dihancurkan oleh bangsa Babilonia pada tahun 586 sebelum Masehi. Bayangin, 400 tahun itu lebih lama dari kerajaan Mataram Islam berdiri. Setelah itu, dibangun bait suci kedua, diperluas sama Raja Herodes yang kejam itu, terus dihancurkan lagi oleh Romawi pada tahun 70 Masehi. Sejak hari itu, sebagian besar orang Yahudi di dunia percaya bahwa bait suci ketiga bakal dibangun lagi di tempat yang sama. Persis. Nggak bisa digeser sedikit pun. Tapi masalahnya, di tempat yang sama itu juga berdiri Masjid Al-Aqsa. Tempat suci ketiga dalam Islam setelah Masjidil Haram di Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah. Masjid ini dibangun pada abad ke-7, diziarahi jutaan muslim setiap tahunnya, termasuk jamaah dari Indonesia kalau lagi umroh atau naik haji plus. Jadi, gerakan apapun yang mengarah ke pembangunan bait suci Yahudi di tanah itu, dampaknya nggak cuma urusan agama. Ini bom waktu geopolitik. Sementara buat umat Kristen, terutama yang menganut paham nubuat tertentu, pembangunan bait suci ketiga juga penting banget. Ada hubungan langsung dengan teologi akhir zaman. Muncul dalam penafsiran kitab Daniel, kitab Wahyu, dan tulisan-tulisan Rasul Paulus. Maka nggak heran kalau banyak komunitas Kristen di seluruh dunia, termasuk yang di Indonesia, mengawasi tempat ini dengan tingkat perhatian yang jarang dibahas secara terbuka. Jadi begitu Temple Institute bikin pernyataan itu, dampaknya nggak main-main. Bergema keras. Bukan cuma di kalangan Yahudi, tapi di seluruh umat beriman. Yang bikin berbeda dari pengumuman-pengumuman sebelumnya adalah detail di belakangnya. Ini bukan bahasa simbolis kayak, kami akan berjuang sampai titik darah penghabisan. Bukan. Ada gambar-gambar arsitektur yang beneran. Ada imam-imam yang udah dilatih, orang Yahudi keturunan Harun yang siap bertugas. Ada benda-benda ritual yang dibuat ulang, sesuai spek kuno Ibrani yang sangat detail, dan semuanya udah disimpan rapi serta dicatat inventarisnya. Lembaga itu udah bekerja selama lebih dari 35 tahun. Diam-diam. Terencana. Sepotong demi sepotong. Dan di tahun 2024, mereka bilang potongan terakhir hampir semuanya siap. Nggak banyak yang bertanya dengan keras, apa potongan terakhir itu? Padahal itu pertanyaan paling penting. Karena kalau kita mulai melihat apa yang terjadi di Israel pada waktu yang sama, di bawah tanah, di padang gurun,
Dan di koridor-koridor pemerintahan, jawabannya jauh lebih spesifik dari yang orang kira. Dan jauh lebih bikin merinding. Dalam dunia arkeologi, apa yang disembunyikan seringkali lebih penting dari apa yang dipamerkan. Itulah yang terjadi di Yerusalem tahun 2024. Serangkaian survei bawah tanah dilakukan di dekat Kompleks Al-Aqsa. Bukan operasi rahasia yang kayak di film-film Mission Impossible. Semuanya diizinkan, didokumentasikan. Tapi hasilnya, temuan sebenarnya, ditangani dengan kehati-hatian yang luar biasa. Beberapa laporan diterbitkan di jurnal akademik dengan bagian-bagian kunci dihapus. Hitam, nggak bisa dibaca. Yang lain dipresentasikan di konferensi tertutup, cuma dihadiri orang-orang tertentu. Beberapa peneliti berbicara soal temuan mereka hanya dalam istilah umum. Pilih-pilih kata, kayak lagi ngomong sama polisi. Jadi, apa yang mereka cari? Fondasi. Tepatnya, lokasi persis dari ruang Maha Kudus, Holy of Holies. Ruang paling dalam dari bait suci pertama dan kedua. Ruangan di mana, menurut kitab suci Ibrani, kehadiran Tuhan secara fisik bersemayam. Hanya satu orang yang diizinkan masuk ke ruangan itu. Setahun sekali. Pada hari Yom Kippur. Itu pun kalau nggak salah langkah, bisa mati seketika, katanya. Selama berabad-abad, para sarjana Yahudi dan arkeolog debat soal persisnya di mana ruang itu berdiri. Debat ini penting banget karena hukum agama Yahudi itu sangat spesifik. Bait suci ketiga nggak bisa dibangun di tempat yang salah. Dan beberapa otoritas rabi berpendirian bahwa nggak ada pembangunan yang bisa dimulai sampai lokasi persisnya dipastikan. Jadi survei tahun 2024 itu memakai teknologi canggih, ground penetrating radar, semacam radar buat tembus tanah, dan teknologi pencitraan akustik. Alat-alat yang bisa melihat lapisan batu dan tanah yang udah berusia ribuan tahun tanpa mengganggu sebutir tanah pun di permukaan. Keren, kan? Apa yang dilaporkan dari hasil awal adalah serangkaian ruang bawah tanah dan koridor langsung di bawah dataran saat ini. Struktur yang dipahat dari batu. Konsisten dengan bangunan zaman bait suci kedua akhir. Terus, surveinya berhenti. Bukan karena alat rusak. Bukan karena dana habis. Survei berhenti karena WAF, otoritas Islam yang mengelola area Masjid Al-Aqsa, secara resmi menolak. Dan pemerintah Israel, dalam langkah yang mengejutkan banyak pengamat, setuju untuk berhenti dulu. Tapi ini yang nggak banyak dibahas. Sebelum berhenti, setidaknya 2 peneliti yang terlibat ngasih wawancara. Mereka nggak ngasih koordinat spesifik. Mereka nggak nerbitin peta. Tapi keduanya, secara terpisah, memakai frasa yang sama. Mereka bilang temuannya konsisten dengan catatan tradisional. Itu frasa yang hati-hati, disengaja, dalam bahasa akademik, artinya sangat spesifik. Artinya, apa yang mereka temukan di bawah tanah cocok dengan apa yang digambarkan dalam teks-teks kuno. Dan kalau itu benar, segalanya berubah. Karena berarti debat soal lokasi, satu-satunya debat yang selama puluhan tahun secara hukum dan agama menghalangi gerakan pembangunan bait suci, mungkin sekarang udah punya jawaban. Jawaban itu duduk manis dalam sebuah laporan. Di dalam laci. Di suatu tempat di Yerusalem. Pertanyaannya bukan lagi apakah jawaban itu ada. Pertanyaannya adalah siapa yang udah tahu. Dan apa yang mereka rencanakan selanjutnya. Karena apa yang terjadi di padang pasir pada waktu yang sama, bukan kebetulan. Di bulan September 2022, 5 ekor sapi betina merah tiba di Israel dari sebuah peternakan di Texas. Kalimat itu kedengeran biasa aja, kayak kiriman hewan kurban biasa. Tapi sumpah, ini nggak biasa sama sekali. Dalam kitab Taurat, bagian bilangan, ada ritual penyucian yang memerlukan pengorbanan sapi betina merah. Sapi yang seluruh tubuhnya merah polos. Nggak boleh lebih dari 2 helai rambut hitam atau putih di sekujur tubuhnya. Belum pernah dipasang kuk. Belum pernah dipakai kerja. Belum pernah dikawinkan. Abu dari hewan ini, dicampur dengan air, dipakai untuk menyucikan orang yang udah kontak dengan kematian. Dan menurut hukum Yahudi, penyucian ini wajib dilakukan sebelum seorang imam bisa menjalankan ibadah di bait suci. Dalam 3.000 tahun sejarah Yahudi yang tercatat, ritual ini udah dilakukan tepat 9 kali. Yang ke-10, menurut teks-teks Rabini kuno, akan bertepatan dengan kedatangan Mesias. Nah,
5 sapi yang datang tahun 2022 itu didatangkan oleh kelompok bernama Boneh Israel, bekerja sama dengan pelayanan Kristen asal Texas, Heartland. Mereka diangkut ke fasilitas dekat Shiloh, di tepi barat. Diperiksa sama otoritas rabi. 3 dari 5 dinyatakan memenuhi persyaratan ketat dari kitab suci. Lalu mereka ditempatkan di bawah pengamatan ketat. Kayak sapi model, diawasi 24 jam. Pada Maret 2024, dengan kalender agama mendekati periode yang dianggap penting oleh beberapa otoritas rabi, 1 sapi didiskualifikasi. Sepotong kecil rambut bukan merah tumbuh di badannya. Ini terdokumentasi. Tapi hewan-hewan yang tersisa terus dipantau. Dan Temple Institute mengonfirmasi publik bahwa protokol sapi merah tetap aktif. Yang bikin ini penting bukan cuma ritualnya, tapi waktunya. Untuk upacara sapi merah ini sah, dia harus dilakukan di luar Yerusalem, di Bukit Zaitun, menghadap gerbang timur dari kompleks Bait Suci. Imam yang melakukan upacara harus sudah disucikan. Lokasinya harus benar secara ritual. Dan upacaranya harus diawasi oleh otoritas keagamaan yang berkualitas. Semua kondisi itu, menurut kelompok-kelompok di dalam Israel, sedang dipersiapkan saat ini. Lokasi Bukit Zaitun udah disurvei diam-diam. Gerbang timur, yang saat ini tertutup dengan batu-batu yang ditempatkan Kesultanan Ottoman di abad ke-16, sebagian untuk mencegah, menurut beberapa catatan sejarah, persis jenis ritual semacam ini, telah menjadi subjek diskusi baru di kalangan politisi dan agama Israel. Dan ini bagian yang paling gak diketahui orang. Eskatologi Islam juga punya referensi soal gerbang timur, dan apa yang akan terjadi kalau gerbang itu dibuka. Jadi satu gerbang tertutup di satu tembok kuno ini punya bobot kenabian buat Yahudi dan Islam secara bersamaan. Orang-orang yang mempersiapkan ritual ini tahu betul itu. Mereka tetap maju. Dan arsitek-arsiteknya udah mulai menggambar. Kebanyakan orang belum pernah dengar Temple Institute. Itu memang sengaja. Organisasi ini didirikan di Yerusalem tahun 1987 oleh seorang rabi bernama Yisrael Ariel. Misi mereka, dicetak jelas di situs webnya sendiri, adalah pendirian Bait Suci ketiga di Bukit Bait Suci. Bukan sebagai kiasan. Bukan sebagai aspirasi spiritual. Sebagai proyek bangunan fisik yang literal. Selama 38 tahun terakhir, lembaga ini udah melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan organisasi manapun dalam sejarah modern. Mereka secara sistematis membuat ulang setiap benda suci yang diperlukan untuk ibadah di Bait Suci. Menorah, kaki lampu emas, mezbah dupa, pakaian imam, alat-alat musik, bejana-bejana untuk kurban. Masing-masing dibuat sesuai spek Alkitabiah yang tepat. Masing-masing diperiksa oleh otoritas rabi untuk akurasi agama. Masing-masing disimpan dan dicatat inventarisnya, siap pakai. Total nilai benda-benda ini puluhan juta dolar. Tapi benda-benda itu cuma sebagian cerita. Pada tahun 2022, Temple Institute diam-diam merilis cetak biru arsitektur terbaru untuk Bait Suci ketiga. Ini bukan sketsa kasar. Ini dokumen konstruksi yang detail. Gambar teknik. Jenis gambar yang Anda kirim ke kontraktor sebelum mulai bangun. Mereka memasukkan standar bangunan modern sambil tetap setia pada ukuran yang dijelaskan dalam kitab Yehezkiel. Gambar-gambar itu termasuk fondasi struktural, tata letak ruang interior, dimensi pelataran, dan desain sistem air. Cetak biru ini ada, nyata, dan sudah selesai. Yang kurang diketahui adalah jaringan yang beroperasi diam-diam di sekitar lembaga itu. Ada seminari pelatihan di Yerusalem di mana orang-orang Yahudi muda dengan garis keturunan imam yang sudah terverifikasi, disebut Kohanim, sedang dilatih ritual-ritual ibadah Bait Suci. Ritual yang belum dipraktikkan secara fungsional selama hampir 2000 tahun. Mereka belajar gerakan-gerakan persisnya, doa-doa persisnya, prosedur-prosedur persisnya. Beberapa dari orang-orang ini belum pernah bicara publik tentang latihan mereka. Yang lain ngasih wawancara yang terukur dan hati-hati dalam media berbahasa Ibrani yang gak pernah masuk berita internasional. Ada juga operasi pemotongan batu. Tercatat diam-diam dalam catatan konstruksi Israel. Balok-balok batu kapur besar, dipotong sesuai spek kuno, disimpan di lokasi yang dirahasiakan di luar Yerusalem. Cukup, menurut satu peneliti yang meninjau catatan itu, untuk memulai konstruksi fondasi. Nggak ada yang ilegal dari semua ini. Nggak ada yang disembunyikan kayak konspirasi.
Ini cuma nggak dilaporkan. Ada di depan mata, di dalam dokumen dan registri dan wawancara yang butuh kesabaran dan kemampuan bahasa untuk menemukannya. Dan di belakang semua itu, ada uang. Banyak uang. Datang dari donor di Amerika Serikat, Eropa, dan di dalam Israel sendiri. Beberapa donor itu terhubung dengan tokoh politik. Beberapa tokoh politik itu saat ini masih menjabat. Cetak biru sudah digambar. Imam sudah dilatih. Batu sudah dipotong. 3 kekuatan dunia udah ngawasin setiap gerakan. Dan masing-masing takut pada hasil yang berbeda. Ada aturan dalam geopolitik yang dipelajari analis berpengalaman sejak awal. Kalau banyak kekuatan besar fokus pada sepetak tanah kecil yang sama secara bersamaan, sesuatu bakal berubah. Saat ini, Amerika Serikat, Rusia, dan Cina, semuanya mengawasi Bukit Bait Suci. Nggak main-main. Nggak sebagai pinggiran. Dengan perhatian intelijen yang khusus dan posisi diplomatik yang strategis. Masing-masing punya alasan berbeda. Masing-masing takut pada hasil yang berbeda. Dan memahami apa yang ditakuti masing-masing kekuatan memberitahu segalanya. Mulai dari Amerika. Kebijakan luar negeri AS di Timur Tengah selalu punya 2 lapisan. Ada lapisan strategis, minyak, jalur perdagangan, posisi militer. Lalu ada lapisan politik domestik yang termasuk blok pemilih Kristen evangelikal yang signifikan dengan pandangan teologis spesifik tentang Israel dan Bait Suci. Buat komunitas ini, perkembangan di Yerusalem bukanlah suara latar. Itu adalah berita utama dengan implikasi kenabian. Politisi Amerika tahu itu. Mereka selalu tahu itu. Dan pada 2024 hingga 2025, ketika aktivitas Bait Suci meningkat, tokoh-tokoh tertentu di Washington mulai menerima pengarahan yang melampaui pembaruan diplomatik standar. Kekhawatirannya bukan hanya stabilitas regional, tapi konsekuensi politik domestik karena terlihat mendukung atau menolak apa yang berkembang di lapangan. Washington takut kehilangan kendali atas narasi. Sekarang Rusia. Kepentingan Rusia di Yerusalem lebih tua dari yang kebanyakan orang sadari. Gereja Ortodoks Rusia telah mempertahankan kehadiran di Yerusalem selama berabad-abad. Rusia memegang hak milik sah atas properti keagamaan yang signifikan di dalam dan sekitar kota. Dan Moskow sudah lama memposisikan diri sebagai pelindung tempat-tempat suci Kristen di Timur Tengah. Perubahan fundamental apapun pada status quo keagamaan di Yerusalem secara langsung mengancam kekuatan lunak Rusia di kawasan itu. Kawasan di mana Rusia udah puluhan tahun dengan hati-hati membangun kembali pengaruhnya. Moskow takut dibuat tidak relevan di kota yang dianggapnya sebagai bagian dari lingkup pengaruh spiritual historisnya. Lalu Cina. Kepentingan Cina adalah yang paling dingin dan strategis dari ketiganya. Beijing secara sistematis telah memperluas kehadiran ekonominya di seluruh Timur Tengah. Proyek infrastruktur, kesepakatan energi, perjanjian pelabuhan. Cina butuh stabilitas regional untuk melindungi investasi itu. Konflik agama yang dipicu di Bait Suci, yang melibatkan negara-negara mayoritas Muslim, negara-negara Kristen, dan komunitas Yahudi secara bersamaan, adalah cara paling efektif untuk mengguncang setiap hubungan ekonomi yang udah dibangun Cina dengan hati-hati selama 20 tahun terakhir. Beijing takut kekacauan. Jenis kekacauan yang nggak bisa dikendalikan oleh perjanjian dagang apapun. 3 kekuatan. 3 ketakutan. 1 bukit. Dan di tengah semua itu ada pertanyaan yang nggak akan diucapkan siapapun secara publik, tapi semua orang tanyakan secara pribadi. Apakah hitungan mundur sudah berjalan? Nggak ada pemerintah yang mau ngomong. Nggak ada pejabat yang mau konfirmasi. Tapi kalau kamu ambil semua yang udah kita bahas dan taruh berdampingan, ada pola yang susah diabaikan. Temple Institute menyatakan kesiapan. Survei arkeologi menemukan fondasi yang cocok dengan catatan kuno. Protokol sapi merah diaktifkan. Cetak biru selesai. Imam dilatih. Batu dipotong. Dan 3 negara paling kuat di dunia memposisikan diri di sekitar dataran 37 hektar di Yerusalem. Peristiwa ini tidak terjadi secara acak. Terjadi dalam urutan. Di tahun 2024, Knesset Israel, parlemennya, melihat masuknya proposal oleh koalisi kecil tapi signifikan secara politik dari anggota agama nasionalis. Proposalnya nggak menyerukan pembongkaran struktur yang ada. Proposalnya lebih hati-hati bahasanya. Mereka mengusulkan pendirian zona doa Yahudi di Bait Suci. Area yang ditentukan. Sederhana dalam kerangka awalnya.
Tapi mereka yang mempelajari sejarah ruang suci yang disengketakan tahu persis bagaimana area yang ditentukan itu berkembang seiring waktu. Proposalnya nggak lolos, tapi mendapat lebih banyak suara daripada proposal serupa dalam sejarah parlemen Israel. Angka itu dicatat dan diperhatikan oleh setiap kedutaan asing di Tel Aviv. Pada saat yang sama, serangkaian keputusan rabbinik mulai beredar di komunitas Yahudi religius di seluruh dunia. Keputusan ini dikeluarkan oleh otoritas-otoritas yang namanya punya bobot signifikan di kalangan ortodoks, membahas pertanyaan yang secara hukum dan agama udah beku selama puluhan tahun. Apakah orang Yahudi saat ini diizinkan naik ke bait suci dan berdoa di sana? Secara historis, kebanyakan otoritas ortodoks bilang enggak. Risiko secara tidak sengaja berdiri di lokasi ruang Maha Kudus tanpa penyucian yang tepat dianggap terlalu besar. Tapi keputusan baru itu bilang sesuatu yang berbeda. Dengan kemajuan pengetahuan arkeologi dan ritual penyucian yang sekarang sedang dipersiapkan, beberapa otoritas dengan diam-diam merevisi posisi mereka. Izin, dalam kondisi tertentu, sekarang dianggap bisa diterima. Pergeseran itu, di kalangan hukum agama, setara dengan amandemen konstitusi. Nggak bikin headline di media barat. Tapi di dalam komunitas yang mengikuti keputusan ini, itu mengubah segalanya. Lalu ada penanggalan. Sarjana rabbinik tertentu, bekerja dari kalkulasi berdasarkan penanggalan Ibrani, siklus Yobel, dan penafsiran kitab Daniel, telah mengidentifikasi sebuah jendela. Periode spesifik antara tahun 2025 dan 2028 yang oleh beberapa otoritas keagamaan independen ditandai sebagai signifikan. Mereka nggak semua setuju soal tanggal pastinya. Tapi mereka setuju soal jendelanya. Mereka nggak sendirian. Sarjana eskatologi Kristen telah mengidentifikasi jendela yang sama dari sumber tekstual yang sama sekali berbeda. Dan luar biasanya, sarjana Islam tertentu yang mempelajari tradisi kenabian mereka sendiri menunjuk ke periode yang tumpang tindih. 3 agama, 3 kalkulasi independen, 1 jendela yang tumpang tindih. Ini bukan koordinasi buatan. Sarjana-sarjana ini nggak koordinasi satu sama lain. Mereka bekerja dari teks terpisah, tradisi terpisah, abad penafsiran terpisah. Dan mereka semua melihat tahun-tahun yang sama. Batu sudah dipotong. Para imam siap. Jendelanya terbuka. Apa yang terjadi di dalamnya bisa mengubah dunia seperti yang kita kenal. Penelusuran ini udah membawa kita dari survei bawah tanah ke ritual kuno, dari cetak biru arsitektur ke ruang perang kekuatan global, dan akhirnya ke sebuah titik temu yang 3 agama nggak rencanakan bersama tapi kayaknya nggak bisa dihindari. Bukit Bait Suci udah selamat dari kerajaan-kerajaan besar. Udah bertahan lebih lama dari semua kekuatan yang mencoba mengendalikannya. Dan hari ini, di tengah badai geopolitik modern, bukit itu duduk persis seperti dulu. Diam, nggak berubah di permukaan. Tapi di bawahnya, di dalam dokumen, keputusan, dan persiapan diam-diam yang dilakukan oleh orang-orang yang sangat percaya pada apa yang mereka lakukan, sesuatu bergerak. Apakah kamu melihat ini lewat iman, lewat sejarah, atau lewat kacamata dingin analisis geopolitik? Kesimpulannya sama. Ada sesuatu yang sedang dibangun. Hati-hati, terencana, dan dengan rasa urgensi yang nggak ada bahkan 5 tahun lalu. Pertanyaan paling tua di dunia yang belum terjawab ini nggak lagi sabar menunggu. Dia minta dijawab. Dan kita, apakah kita siap atau enggak, mungkin bakal jadi saksi hidup dari jawabannya. Hidup di zaman kayak gini memang bikin merinding sekaligus nggak bisa berhenti penasaran.